Kalau sama Jerman, Belanda itu jauh lebih mahal. Kalau sama Jerman, Belanda itu jauh lebih mahal. Eh, Transport dan pendidikan juga. Pendidikan kita di sini harus bayar 8.000 euro, sedangkan kalau di Jerman free. Dan kalau transport juga di sana semua dapat abonemen dan free. Ya hitung-hitung masih free ya, tapi kalau di Belanda kita harus pay full price. Apalagi terus kalau di Jerman hari Sunday, hari Ahad itu nggak boleh ada aktivitas sama sekali di kayak shopping, kayak bahkan kalau buang sampah pun kalau hari Sunday itu di Jerman nggak direkomended ya. Malah ada yang bisa kena denda gara-gara buang sampah beling kayak gitu. Nah kalau di Belanda bedanya hari Minggu ya pokoknya full satu minggu itu kita boleh mau shopping mau kapan aja, toko-toko buka. Nah kalau di Jerman orang masih maunya pakai bahasa Jerman dan mereka nggak open ke bahasa Inggris. Itu juga kayak customer service yang benar-benar yang essential aja mereka masih prefer bahasa Jerman. Nah kalau di Belanda mereka lebih karena sistemnya emang menganggap bahasa Inggris sebagai bahasa keduanya, jadi kita mau kemana-mana, kalau kita nggak ngerti bahasa Belanda ya gampang pakai bahasa Inggris, dan kemungkinan orang ngerti ngerti bahasa Inggris juga ya mungkin semuanya ya bisa dibilang ngerti ya, kurang lebih lah ya. Terus apalagi ya, ya kalau di Belanda secara pergaulan mereka lebih open, lebih lebih bebas. Tapi kalau di Jerman masih lebih kayak konservatif lah, masih ada banyak unsur-unsur Kristen tradisional kayak gitulah. Ya, itu aja untuk Jerman. Aku karena sebelumnya aku tinggal di New York, mungkin aku bakal bedain sama New York ya, antara Belanda dan New York. Di Belanda orangnya lebih ramah. Kalau di New York orang lebih ya mind your own business gitu. Jadi ketika misalnya kita papasan di jalan, kenal nggak kenal, kalau di Belanda selalu oi atau halo, meskipun kayak lagi evening run gitu, passing to each other, ya udah nggak kenal tapi tetap nyapa. Kalau di New York mungkin lebih busy, jadi ya nggak nyapa-nyapaan juga, jadi kayak people kayak careless gitu sih. Kedua di sini banyak orang Indonesia sih. Jadi pertama kali yang dirasain waktu pindah ke Belanda itu feels like home karena banyak orang-orang Indonesia. Di New York ada orang Indonesia dan ada perkumpulan orang Indonesia juga. Cuma kalau kita ketemu tuh rasanya tuh kayak wah ada orang Indonesia. Kalau di sini kayak rasanya kayak biasa aja. Bahkan banyak expat atau orang Indonesia yang udah lama tinggal di sini. Ketiga mungkin ya food, karena banyak banget yang sama gitu, maka kita dapat makanan Indonesia di sini tuh gampang banget gitu. Nasi Padang, karena aku suka nasi Padang. Nasi Padang gampang, banyak orang jual. Terus bumbu-bumbu Indonesia segala macam gampang kita dapetin. Jadi nggak berasa homesick gitu. Kalau misalnya di New York harus ada struggle ya, kalau mau nasi Padang tuh dari NYC harus ke Long Island City untuk makan nasi Padang. Itu berapa jam tuh? Itu sekitar 45 menit sampai 1 jam naik tren. Jadi ya sampai situ makan, nanti balik lagi pengen lagi jadinya. Jadi opsinya adalah bungkus aja. Apalagi ya, sama
Ya mungkin kalau misalnya pergaulan sama sih, banyak juga kita, karena mungkin tergantung kitanya juga sih. Kalau misalnya kita gampang mingle sama teman-teman yang lain, yang international student yang lain juga, nggak bakal ada masalah untuk pergaulannya. Mungkin itu aja sih. Dan Belanda itu kayak the Canada of Europe. Jadi emang terkenal orang Belanda itu lebih ramah, jauh lebih ramah sama di dalam Eropa. Iya. Ya di Uni Eropa itu mereka Ramah. paling ramah lah bisa dibilang. Iya, ada. Jadi aku tinggal di Qatar waktu high school dan middle school. Jadi kalau di Qatar itu bedanya sama Belanda transportasinya. Kalau di sini kan ada bus, terus biasanya orang pakai bike kan sama train. Di Qatar kalau mau kemana-mana harus punya mobil. Jadi kalau mau ke mall aja atau mau ke sekolah tuh biasanya pakai mobil, atau kalau sekolah ada bus untuk sekolah sih, tapi ya kalau mau jalan-jalan pakai mobil. Sekarang lagi udah dibuat baru metro station. Iya baru. Bener. Baru tahun lalu bisa. Jakarta juga baru. Tapi kan Jakarta ada busnya ya. Kalau di Qatar nggak ada. Ada bus station. Kalau kamu tunggu di sana tuh nggak bakal datang busnya. Mulai kuat. Terus purpose-nya apa yang dibikin? Itu dulu banget. Oh, Sekarang tuh oke. orang pakai mobil. Ya tuh beda transportnya. Di sini kan the start of the week itu dari Monday. Kalau di sana tuh dari Sunday. Jadi kita sekolah dari hari Minggu sampai hari Kamis. Jumat Sabtunya libur. Kalau di sini kan Senin sampai Jumat ya, Sabtu sama Minggunya libur. Soalnya kan Qatar tuh is like majority Muslim, makanya untuk sholat Jumat itu harus so they just have the day off gitu untuk hari Jumat. Sih, coba. Oke. Kalau makanan itu mirip sini ya, soalnya banyak orang yang dari luar negeri, jadi Migran. Iya imigran gitu, jadi ada banyak Choice. Indonesian food, Indian food. Arab food. Yeah, of Arab. course it's an Arab country. Best. It's really The best. good. Iya. Jadi kalau ke supermarket tuh juga ada section untuk bumbu-bumbu Indonesia gitu. Jadi mirip-mirip sini gitu. Supermarket halal, Nazar. Oh ya. Oh ya, people should know kalau di sini mostly stores close at 6. Ya, Iya, itu juga yang bedain Tapi- dari New York enggak ding. 24 jam. Iya. Tapi kalau masih mending di Jerman jam 5. Jam Itu 5 tutup. temennya. Oh, iya. Tutup. Iya, tapi ada satu hari itu hari Kamis. Kalau iya. itu lebih panjang sih, jam 9 baru tutup. Cuma ya nggak semua toko yang tutup jam 9. Tetap tutup jam 6. Terus kalau Minggu toko dan supermarket mulai buka itu jam 12, tutup mungkin jam 4. 4. Ya. Atau 5. Di Middle East itu kalau summer bisa nyampe 50 derajat. Sama masjid. Ya. Oh iya, Oh, Iya, masjid. itu kangen banget Iya. suara masjid. Jadi kalau di Kangen Qatar, banget. yes azannya. Iya. Kalau di rumah tuh bisa kedengaran sampai 3 masjid gitu loh. Di sini Saut-sautan. di Groningen cuma Iya. ada 2 masjid. Dan itu jauh dari tempat kita. Ya dulu sih deket ya, tapi sekarang udah move out kita. Tapi yang laki-laki tetap ada sholat Jumat kok. Ya kan? kita sholat Jumat ada. Ya pokoknya masjid sih komunitas Islam banyak. Kita student association juga ada. Perhimpunan banyak lah pokoknya. Islam di Netherlands sih hidup ya. Ya. Di Eropa lah in general hidup masih. You Nah, itu don't have bagus to lah. worry. Iya. Jadi kalau misalnya untuk orang tua yang mau ngelepas anaknya, kayak pasti ada komunitas-komunitas yang Iya, kayak insya Allah ada. Iya. Yang penting jangan lupa bawa iman aja. Iya. Iya. Jangan- Iman yang kuat.